siap. Untuk ayam DOC-nya itu kan suhu, kan dokter kan ngomongnya kan semakin suhu nih, suhu dan toleransinya semakin panas. Siap. Tapi kan kalau untuk DOC kan biar untuk kelembapan itu bagaimana suhu dan kelembapan yang pas agar ayam bagus ke depannya di DOC? Oke. Belibet nggak dok? Enggak. Ya, ya. Oke, yes. Soalnya kan kunci ayam broiler kan di DOC-nya. Nah, saya mau tanya itu gimana biar bagus gitu. Oke, siap. Pertanyaannya ada di slide selanjutnya. Oh. Oke. Ada lagi? Jawabannya. Ada lagi? Masih lanjut ya? Mbak siapa namanya? Lelia. Mbak Lelia. Oke, Mbak Lelia, siap. Nah, kalau tadi sini dulu ya Mbak Lelia ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah di scoring nih, sudah di scoring, itu nanti langsung di input dalam sistem software seperti itu. Nah, kalau misalnya di atas 90 skornya, itu ada warna kuning, warna hijau di sini. Nah, tapi kalau misalnya semakin parah, ini ada kayak semacam lampu lalu lintas itu loh. Nah, kalau kuning ini sudah moderate atau perlu ada preventif. Dan yang terakhir warnanya adalah merah. Ini perlu kita lakukan tindakan secara kuratif seperti itu. Jadi semakin kecil skornya, itu berarti kita harus melakukan tindakan medikasi. Ini adalah peran kita sebagai dokter hewan. Tapi kalau kuning dan hijau mungkin kita perlu tindakan persuasif. Pak, ini gimana supaya perawatan kandangnya mungkin settingan suhunya, settingan ventilasinya itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau sudah merah, ini adalah peran kita sebagai medik veteriner seperti itu. Sebentar ya, sabar ya Mbak Lelia. Ada di belakang nggak? Kayaknya udah mulai browsing. Saya mau saya lihat dulu. Oh siap. Saya mau banyak pertanyaan boleh kan? Oh boleh. Konsul. Boleh. Ini ada lagi? Pertanyaan belum? Belum. Nah ini teman-teman, ini adalah grafiknya. Nah kalau saya sebagai nutrisionis, ini biasanya ketika sudah mulai turun seperti ini, kita harus melakukan tindakan. Misalnya kita melakukan rotasi antikoksi atau rotasi program medikasi yang ada di pakan seperti itu. Nah tanda-tandanya kalau sudah mulai grafiknya turun seperti ini atau skor GHC-nya tadi udah mulai turun, ini waktunya kita melakukan rotasi. Ini adalah peran kita di feed mill seperti itu. Nah, kalau tadi mungkin kita membahas secara umum terkait poultry, mungkin ini saya sedikit membahas tentang tugas saya sebagai nutrisionis, yaitu kalau misalnya kita hitung di peternakan, kalau misalnya kita hitung secara bisnisnya, yang paling besar biaya apa coba? Kalau kita hitung biaya pakan itu 75% teman-teman dari 100% biaya operasional. Dan selanjutnya mungkin 25% atau 20% bahkan itu biaya beli DOC dan biaya perawatan selama dia dipelihara. Sehingga kalau misalnya pakannya itu bermasalah, tentunya keuntungan atau margin keuntungan yang didapatkan oleh peternak itu lebih sedikit seperti itu. Nah ini yang menjadi tugas kami yang ada di feed mill atau di pakan seperti itu. Nah ini yang bahas tadi Mbak Lelia tadi. Jadi ayam itu pada saat umur 0 sampai umur 10 hari itu berdarah dingin atau namanya poikilothermal. Dia tidak mampu mengatur suhu tubuhnya, sehingga ayam itu atau DOC itu harus diberikan pemanas. Pemanasnya atau heater bisa pakai gas solek, bisa pakai space heater, bisa pakai infrakonik. Karena kalau misalnya dia di alam liarnya, dia kan diketiain atau dikerekep sama induknya kan. Tapi kalau ketika dia di industri, dia karena dia tidak mampu mengatur suhu tubuhnya tadi, dia harus kita fasilitasi pemanas buatan tadi, atau istilahnya namanya poikilothermal. Nah, pada saat umur 0 sampai 10 hari ini ada yang namanya proses hiperplasia. Hiperplasia ini itu